Syaza memandang keluar jendela dengan tatapan kosong. Cahaya senja menyusup masuk dari balik langit-langit kota yang padat, menciptakan bayangan yang menggoda di wajah-wajah gedung pencakar langit. Cahaya indah yang tampak kontras dengan suasana hatinya saat ini. Seketika, tatapan kosong itu dibuyarkan saat dia mendengar getaran telepon genggamnya. Syaza pun lantas melirik layar ponselnya tanpa antusias. Itu adalah pesan dari Rizal, kekasihnya. "Tunggu di tempat biasa. Aku akan menjemputmu jam 8 malam." Syaza menatap layar ponselnya sejenak sebelum menghela nafas yang berat setelahnya. Hubungannya dengan Rizal telah menjadi rutinitas yang membosankan. Semua yang dia rasakan dalam hubungan mereka hanyalah sebuah kekosongan dan hanya keterbiasaan yang membuatnya bertahan hingga kini. Dia mencoba menyingkirkan pikiran-pikiran negatif itu dan bergegas untuk bersiap-siap. Syaza mulai memperbaiki penampilannya dengan gaya rambut baru dan gaun hitam yang menarik. Dia berusaha menutupi kekosongan hatinya dengan glamor dan pesona yang luar biasa itu. Mereka bertemu di restoran mewah di sudut kota. Rizal tersenyum manis saat melihat Syaza. Dia menyambutnya dengan pelukan hangat. Tapi Syaza merasakan kekosongan di antara mereka. Ini bukan lagi tentang cinta, tapi lebih kepada sebuah sandiwara yang harus dia mainkan untuk menjaga peran. "Malam ini kamu terlihat sangat memesona," kata Rizal sambil mencium pipi Syaza. Syaza tersenyum tipis. "Terima kasih, sayang." Mereka duduk di meja yang telah dipesan sebelumnya. Obrolan yang berlangsung dengan terdengar kaku. Syaza merasakan kebosanan yang melanda pada setiap kalimat yang keluar dari mulut Rizal. Dia merindukan gairah, kehangatan, dan koneksi yang sesungguhnya dalam hubungan mereka. Tetapi sepertinya semuanya sudah hilang. Setelah makan malam, mereka berdua berjalan-jalan di sepanjang jalan kota yang ramai. Rizal memegang tangan Syaza dengan erat. Tetapi dalam hatinya, Syaza merasa terpisah dari dunia nyata. Di antara suara gemericik kaki di trotoar dan cahaya lampu jalanan yang berkilauan, dia seperti terdampar di tengah keramaian tanpa rasa nyaman selayaknya sebuah tempat yang bisa dia sebut sebagai rumah. Mereka berhenti di depan gedung apartemen Rizal. Syaza menatapnya dengan pandangan kosong, bertanya-tanya kapan semuanya akan berakhir. Tapi sebelum dia bisa mengutarakannya, Rizal menariknya masuk ke dalam lift. Di dalam lift yang temaram, Rizal mencium bibir Syaza dengan penuh gairah. Dia meraba pinggangnya dengan penuh hasrat. Sementara Syaza hanya membiarkannya terjadi tanpa sedikit pun memberi perlawanan. Baginya, ciuman itu hanya sebuah tindakan tanpa makna yang lebih dalam. Ketika mereka sampai di lantai apartemen Rizal, suasana hati Syaza semakin tegang. Dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dan dia merasa semakin muak dengan semua itu. Namun, seperti biasa, dia hanya membiarkan dirinya terbawa arus. Mereka masuk ke dalam apartemen Rizal, dan gairah cinta yang tak terkendali pun memenuhi seisi ruangan. Syaza mencoba menyatu dengan semua itu, berusaha membenamkan dirinya dalam kenikmatan sesaat. Tapi hatinya tidak bisa berbohong. Dia tahu bahwa ini tidak benar, bahwa mereka hanya bermain-main dengan perasaan mereka sendiri. Setelah semuanya selesai, Syaza merasa hampa. Dia menatap langit-langit gelap apartemen Rizal, bertanya-tanya apakah semua ini layak untuk diteruskan. Dia ingin lebih dari sekadar hubungan fisik yang kosong. Tapi dia juga tidak tahu bagaimana harus keluar dari lingkaran gelap yang telah dia ciptakan untuk dirinya sendiri. Keesokan paginya, Syaza terbangun dengan perasaan yang penuh penyesalan. Dia mencoba mengingat kembali momen-momen bahagia dalam hubungannya dengan Rizal, tapi semuanya terasa begitu palsu dan kosong. Dia tahu dia harus mengubah keadaan, tapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Beberapa hari kemudian, Syaza menerima telepon dari seorang pria yang mengaku sebagai seseorang yang telah lama memperhatikannya diam-diam. Pria itu memintanya untuk bertemu di sebuah kafe di pinggiran kota. Awalnya, Syaza ragu-ragu, tapi ketertarikan terhadap sesuatu yang baru membuat dia akhirnya setuju. Mereka bertemu di kafe pada sore hari. Pria itu duduk di sudut yang gelap, menunggu dengan gelisah. Saat Syaza melangkah masuk, matanya langsung tertuju kepadanya. Ada pancaran kegembiraan di balik sorot matanya, sesuatu yang sudah lama hilang dari dirinya.
Mereka duduk berhadapan satu sama lain, dan percakapan mereka berlangsung dengan begitu natural. Syaza merasa seperti dia bisa menjadi dirinya sendiri di hadapan pria itu, bahkan tanpa perlu menyembunyikan sisi paling gelap dalam dirinya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Farhan, seorang pengusaha sukses yang memiliki kepribadian yang hangat dan memikat. Mereka mulai saling bicara tentang berbagai hal, dari impian, ambisi, hingga rahasia terdalam yang belum pernah mereka ungkap dengan siapapun sebelumnya. Semakin lama mereka berbincang, semakin Syaza merasakan kenyamanan saat bersama Farhan. Dia merasakan kehangatan dan perhatian yang istimewa dari pria itu, sesuatu yang sudah lama hilang dalam hubungannya dengan Rizal. Dia mulai menyadari bahwa mungkin, dan hanya mungkin, dia bisa menemukan kebahagiaan yang sejati di sisi Farhan. Hari berganti hari, keduanya semakin dekat. Syaza merasa bahwa Farhan adalah sosok yang telah berhasil mengisi ruang kosong di dalam hatinya. Dia merasa bahwa Farhan adalah pria yang dia dambakan, sosok pria yang selama ini dia cari. Keesokan harinya, Syaza mengambil keputusan besar. Dia mengakhiri hubungannya dengan Rizal, memutuskan untuk mengikuti kata hatinya dan memberikan kesempatan kepada dirinya untuk mencari kebahagiaan yang sejati. Meskipun langkah itu tidak mudah, tapi dia meyakini bahwa itu adalah langkah yang benar. Semenjak kehadiran Farhan, Syaza mulai membangun kehidupan baru untuk dirinya sendiri. Mereka berdua merasakan cinta yang tulus dan penuh kasih satu sama lain, dan Syaza akhirnya menemukan kedamaian yang dia cari selama ini. Suatu keputusan yang penuh dengan intrik dan kesulitan, tapi Syaza tidak pernah menyesalinya. Karena akhirnya, dia belajar bahwa cinta yang sejati bukanlah sebuah permainan atau sandiwara belaka, tapi tentang menemukan seseorang yang bisa menerima dirinya apa adanya dan memberinya kebahagiaan yang sejati. Beberapa bulan berlalu sejak Syaza mengambil keputusan besar itu. Kini, dia tengah menjalani hidup dalam kebahagiaan yang sesungguhnya bersama Farhan. Mereka berdua saling mendukung, saling menghargai, dan saling mencintai dengan tulus. Tetapi, bayang-bayang masa lalu tidak pernah benar-benar meninggalkan Syaza. Walaupun dia telah memutuskan hubungan dengan Rizal, namun ada rasa bersalah yang perlahan mulai menghantuinya. Dia merasa bahwa apa yang dia lakukan tidaklah adil bagi Rizal, kendati dia juga sadar bahwa dia harus mengikuti kata hatinya. Saat Syaza dan Farhan sedang menikmati makan malam romantis di sebuah restoran mewah, ponsel Syaza tiba-tiba berdering. Dia melihat nama yang muncul di layar, Rizal. Jantung Syaza berdegup kencang, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Melihat itu, Farhan hanya tersenyum dan mengangguk, memberikan izin kepada Syaza untuk menjawab panggilan tersebut. Syaza menghela nafas dalam-dalam sebelum mengangkat telepon. Halo, Rizal. Syaza, aku ingin bertemu denganmu. Suara Rizal terdengar serius di ujung sana. Syaza terdiam sejenak. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan berurusan dengan Rizal lagi setelah semua berakhir. Walau bagaimanapun, dia merasa bahwa dia harus memberikan kesempatan kepada Rizal untuk berbicara. Baiklah, di mana kita bisa bertemu? Jawab Syaza dengan hati-hati. Rizal memberikan alamat sebuah kafe di pinggiran kota, tempat yang sama dengan pertemuan pertama Syaza dan Farhan. Syaza merasa tidak yakin dengan keputusannya untuk pergi. Tapi dia merasa bahwa dia harus menemui Rizal dan menyelesaikan semua yang masih tertinggal di antara mereka. Syaza dan Farhan tiba di kafe tersebut beberapa waktu kemudian. Mereka duduk di tempat yang sama persis dengan yang pernah mereka tempati. Suasana hati Syaza tegang, tapi dia mencoba untuk tetap tenang. Tidak lama kemudian, Rizal tiba di kafe. Wajahnya tampak serius, penuh dengan ekspresi yang berpadu, antara penyesalan dan penuh harapan. Dia duduk di hadapan Syaza dengan pandangan yang serius. Syaza, aku ingin meminta maaf atas semua yang telah terjadi di antara kita. Ucap Rizal dengan suara yang penuh dengan emosi. Syaza merasa terkejut mendengar permintaan maaf dari Rizal. Dia tidak pernah mengharapkan bahkan tidak pernah mengira bahwa Rizal akan datang dengan maksud baik. Tapi sekarang, dia merasa bahwa dia harus memberikan kesempatan pada Rizal untuk memperbaiki kesalahannya. Terima kasih, Rizal.
Aku juga sudah memaafkanmu, jawab Syaza dengan suara lembut. Perbincangan mereka berlanjut, dan mereka berdua berbicara tentang segala yang telah terjadi di antara mereka. Riza mengakui kesalahannya dan berjanji untuk berubah. Syaza merasa lega mendengar itu. Tapi dia juga sadar bahwa dia harus tetap teguh pada dirinya dan setia dalam hubungannya dengan Farhan.